kembali lagi di Bacakan Hobi, ngobrol kemasyarakatan bareng ahli. Untuk kali ini hostnya akan dipandu oleh kita berdua, yaitu saya sendiri Bagas Nur Hidayat dan saya Riko Martini Manuel. Untuk podcast kali ini akan mengangkat tema yang berjudul PK dalam kacamata KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bagas, pada episode kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber. Yang pertama saya akan memperkenalkan dari Kepala Subseksi Bimbingan Pelayan Dewasa Bapak Sekelas Mas Apit, yaitu Bapak Reza Febriansyah. Boleh melambai dulu ke kamera Pak Reza? Lalu sudah bacakan. Nah, yang kedua ada dari PK kita nih Mas Bagas, Pemimpin Kemasyarakatan Bapak Sekelas Mas Apit, yaitu Bapak Rusman. Halo Sobat Bacakan, ketemu lagi kita. Nah, terima kasih ya Pak Rusman dan Pak Reza sudah berkenan hadir pada episode kita kali ini. Berhubung ini ya Mas Bagas ya, tema kita kali ini adalah PK dalam kacamata KUHP baru. Mungkin dari sobat-sobat Bajaka sendiri ada yang belum tahu nih KUHP itu apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara singkat. Sebenarnya KUHP itu sendiri apa sih? Mungkin bisa dimulai dulu dari Pak Reza. Silakan Pak. Terima kasih host. Menurut pengetahuan saya terkait arti dari KUHP mungkin menjadi landasan dalam penegakan hukum kita di Indonesia. KUHP digunakan untuk mengadili perkara pidana yang bertujuan melindungi kepentingan umum serta mengandung peraturan mengenai tindak pidana yang berdampak buruk terhadap keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban umum. Mungkin dari saya itu, mungkin host dan Pak Rusman bisa menambahkan. Oke, Silakan, terima kasih Mas Riko dan Mas Bagas. Saya menambahkan sedikit mengenai KUHP itu sendiri. Jadi KUHP itu dulunya merupakan peninggalan dari kolonial. Dulu namanya Wetboek van Strafrecht, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Panjang singkatannya dari KUHP itu adalah Kitab Undang Hukum Pidana, yang kemudian setelah ke Indonesia Merdeka dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang isinya mengatur tentang aturan atau yang dibukukan dalam suatu buku, biasanya disebut dengan kodifikasi hukum dalam suatu buku yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur tentang pemidanaan di Indonesia. Jadi di dalamnya ada 3 buku. Buku pertama mengenai ketentuan umum, buku kedua tentang pelanggaran, buku ketiga tentang kejahatan. Begitu Mas Riko. Baik, terima kasih Pak Rusman dan Pak Reza. Mungkin dari Mas Bagas ada mau bertanya Mas Bagas? Iya Mas Riko, ini kan di Indonesia sebelumnya kan udah ada KUHP yang lama Pak. Nah ini dimunculkan KUHP yang baru. Kenapa kok dimunculkan KUHP yang baru Pak? Oh gitu. Jadi dalam perkembangannya, karena menurut stigma atau menurut pandangan ini masih bikinan kolonial, warisan kolonial, sehingga diperlukan suatu undang-undang yang dibuat oleh kita sendiri atau anak-anak bangsa sendiri. Dalam perkembangannya sudah dimulai sejak tahun 1964 untuk merubah KUHP itu sendiri berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia itu sendiri. Mungkin pendiri bangsa ini waktu itu belum sempat mungkin menyusun KUHP bikinan sendiri, sehingga para pakar-pakar hukum setelah tahun 1964, karena ada pergeseran pemidanaan dari pembalasan menuju reintegrasi sosial, sehingga perlu dirubah mengenai ketentuan pemidana itu sendiri. Itu untuk gambaran umumnya, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut lagi. Begini Pak, mungkin setelah tadi Pak Rusman sudah menjelaskan terkait perbedaan si stigma dari KUHP lama itu Pak, kalau secara garis besarnya Pak, antara KUHP lama dan KUHP yang baru, poin-poin apa aja kira-kira secara garis besarnya yang terdapat perbedaan Pak antara KUHP lama dan KUHP baru? Mungkin dari Pak Reza bisa menjelaskan Pak. Baik, terima kasih Pak Riko, Pak Bagas.
Dari media yang saya baca Pak di internet, mungkin ada 3 nilai pokok Pak yang menertar belakangi munculnya KUHP baru ini Pak. Jadi 3 hal pokoknya ini Pak. Satu, harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman Pak. Yang kedua itu harus KUHP yang baru berorientasi pada hukum pidana modern. Dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum. Karena KUHP yang baru ini disusun pada saat hukum pidana, karena KUHP yang lama kan masih beraliran klasik Pak, yang menitik beratkan pada kepentingan individu, sedangkan pada KUHP baru sudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang baru Pak. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Reza. Dari Pak Rusman mungkin ada mau menambahkan Pak? Jadi sebelum kita menyampaikan hal ini, saya akan menyatakan bahwa sampai saat ini kita hanya memberikan informasi, karena tidak kapasitas kita yang menjelaskan secara detail tentang KUHP, karena disiplin ilmu kita belum sampai ke tahap menyusun ini. Tapi kita hanya memberikan informasi kepada sobat bajakah kalian mengenai apa sih perbedaan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Jadi ada beberapa hal yang membedakan antara KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Di antaranya, keunggulan KUHP baru itu bertitik tolak dari asas keseimbangan. Terus yang kedua, rekodifikasi hukum pidana yang terbuka dan terbatas. Tujuan pemidanaannya jelas. Pedoman pemidanaan, ada 11 pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Penentuan sanksi pidana dengan modified Delft method. Putusan pemaafan oleh hakim. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Jadi di KUHP yang baru diatur tentang pertanggungjawaban korporasi. Terus mengutamakan pidana pokok yang lebih ringan. Pembagian pidana dan tindakan ke dalam 3 kelompok: umum, anak, dan korporasi. Pidana denda diatur dalam 8 kategori. Mengatur penjatuhan pidana mati secara bersyarat sebagai jalan tengah pada pro yang kontra pidana mati. Terus mencegah penjatuhan pidana penjara untuk tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun. Mengatur alternatif pidana penjara berupa pidana denda, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial. Mengatur pemidanaan 2 jalur, yaitu berupa pidana dan tindakan, serta mengatur pertanggungjawaban mutlak, strict liability, dan pertanggungjawaban pengganti. Seperti itu keunggulan yang ada di KUHP yang baru. Saya mau bertanya pada Pak Rusman Pak. Ini berarti Pak dari segi peranan PK sendiri Pak, apakah ada perbedaan Pak peranan PK di KUHP yang baru dan di KUHP yang lama Pak, perbedaannya? Jelas sangat berbeda. Di KUHP yang lama hanya ada salah satu tugas PK di pidana pengawasan, pidana percobaan. Di situ peran PK ada, namun tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, di KUHP yang baru ada beberapa pasal yang menjelaskan tentang peran pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan pidana itu sendiri, seperti pidana kerja sosial, pidana pengawasan. Nah, di situ ada peran PK yang melakukan pembimbingan di dalamnya. Nah, sebagai pertimbangan bagi jaksa apabila pidana pengawasan tersebut diperpanjang atau selesai. Jadi di dalam pelaksananya PK membuat laporan pertimbangan yang diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor atau pengawas untuk bisa memperpanjang atau menambah lagi pidana pengawasannya. Salah satunya itu. Terus terkait dengan ada 11 pertimbangan hakim, salah satunya memuat latar belakang kenapa kenapa terdakwa tersebut melakukan tindak pidana itu harus diuraikan dalam putusan hakim. Mengenai latar belakang status sosialnya terdakwa, hanya pembimbing kemasyarakatan yang bisa melakukan penelitian tersebut melalui litmasnya. Namun tidak secara jelas diatur dalam KUHP yang baru. Mungkin apabila KUHP pasti ada kitab undang-undang hukum acaranya. Nah, itu nanti akan
akan juga dibahas di DPR. Informasinya seperti itu untuk melengkapi KUHP kita yang baru. Dan ada beberapa turunan RPP-nya, rancangan peraturan pemerintahnya. Sebenarnya nanti di episode yang lain juga kita akan bahas tentang undang-undang pemasyarakatan kaitannya dengan KUHP di mana. Nanti di episode berikutnya kita akan membahas mengenai hal tersebut karena di situ peran PK sejak pra-adjudikasi harus sudah masuk, baik itu di dewasa maupun anak yang memang sudah jelas-jelas diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Di dalam undang-undang pemasyarakatan dijelaskan bahwa pembimbing masyarakat bisa melakukan pendampingan sejak pra-adjudikasi. Namun saat ini apakah undang-undang pemasyarakatan itu akan menjadi semacam bisa digunakan untuk instansi lain seperti kejaksaan atau kepolisian? Nah, itu perlu peraturan turunannya lagi sehingga titik masuknya ada di situ, kita mendampingi para terdakwa dewasa. Situ. Nanti mungkin diatur di RPP atau di rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru seperti itu. Baik Pak, berarti kan sebenarnya kalau tadi dari yang Pak Rusman sampaikan, secara garis besarnya kan PK sendiri itu sudah punya peran dan fungsi yang lebih luas ya Pak di dalam KUHP yang baru. Ya. Jadi kalau dari Pak Rusman sendiri selaku pembimbing kemasyarakatan nih Pak, apa sih pendapat Bapak terkait KUHP yang baru ini? Yang jelas, yang pertama, kita selaku pembimbing kemasyarakatan harus meningkatkan kapasitas kita selaku pembimbing kemasyarakatan dengan cara meningkatkan sumber daya manusianya, khususnya para PK itu dengan pelatihan atau diklat-diklat mengenai kitab undang-undang pidana yang baru. Karena 3 tahun lagi undang-undang ini akan berlaku. Jadi dalam waktu 3 tahun ini banyak hal yang perlu harus dilakukan oleh PK agar kita berperan dalam ikut berpartisipasi dalam undang-undang kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Di antaranya adalah menjadi semakin banyak dan bervariasi, terus PK harus lebih banyak berinteraksi dengan para PH yang lain, membutuhkan lebih banyak pembimbing kemasyarakatan lagi. Selanjutnya membutuhkan lebih banyak pelatihan bagi pembimbing kemasyarakatan, serta membutuhkan lebih banyak sarana dan prasarana, membutuhkan banyak lagi peraturan pelaksananya sehingga ada soliditas atau sinergitas antara aparat penegak hukum yang lain bersama pembimbing kemasyarakatan. Gitu Mas Riko. Baik, terima kasih Pak Rusman. Berarti kalau yang dari tadi saya tangkap terkait KUHP itu sendiri sebenarnya karena KUHP yang lama itu adalah warisan kolonial sehingga dia harus diubah dengan KUHP yang baru dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa, dan terkhusus poin yang saya catat adalah tujuan pemidanaannya jelas dan pembalasan menjadi pemulihan, karena di KUHP yang lama itu sebelumnya sifatnya pembalasan ya Pak ya, iya. Tapi sekarang menjadi pemulihan. Nah, lalu juga poin yang saya tangkap tadi adalah terkait kita sendiri nih selaku calon PK juga kami jadi dapat info baru nih Pak terkait PK di KUHP yang baru, bahwa kita sendiri harus meningkatkan kapasitas SDM kita ya Pak ya, dari segi pengetahuan dan juga dari segi interaksi dengan APH yang lainnya gitu ya Pak ya, untuk koordinasi dengan instansi lain juga penegak hukum lainnya untuk kita mempersiapkan diri kita ke menjalankan KUHP yang baru ya Pak ya. Dari Pak Rusman mungkin jadi Pak saya ada yang akan disampaikan menjelaskan lagi Pak. 11 faktor yang menjadi harus dipertimbangkan hakim dalam putusannya di KUHP yang baru. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak, cara melakukan tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan atau keluarganya, dan nilai hukum dan keadaan hidup dalam masyarakat. Jadi peran kita mulai dari riwayat hidup sampai pemaafan dari korban itu
adalah ranah kita nanti yang akan mengulasnya di dalam laporan penelitian kemasyarakatan, karena jaksa tidak mungkin melakukan penelitian karena itu ada tugas dari pembimbing kemasyarakatan, sehingga disitulah masuknya kita dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan terhadap terdakwa dewasa. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, seperti tindak pidana anak. Hakim harus mempertimbangkan rekomendasi dari PK. Apabila hakim tidak mempertimbangkan rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan, maka putusannya batal demi hukum. Nah, namun di KUHP yang baru memang tidak dijelaskan secara eksplisit seperti itu, tapi mempertimbangkan hal-hal yang tadi sudah saya uraikan, bahwa hakim harus mempertimbangkan riwayat dia, sosialnya, dalam kehidupan masyarakatnya, latar belakangnya. Yang bisa menggali hal tersebut hanya pembimbing kemasyarakatan. Itu. Karena mereka punya teorinya, ada metodenya dalam menyusun litmas yang merupakan karya ilmiah yang disusun secara sistematis dan diolah serta dianalisa sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah juga. Jadi ketika masyarakat bertanya, ini nih dasarnya hakim memutus perkara nih, ada laporan penelitian dari pembimbing kemasyarakatan sehingga hakim memutus begini gitu. Ibaratnya kalau saya gambarkan itu, kita tuh seperti dokter spesialis. Jadi orang ini penyebab pelaku tindak pidana ini latar belakangnya nih. Nih hasil penelitian kami seperti ini, Pak Hakim yang mulia. Oh, orangnya awalnya seperti ini sehingga melakukan tindak pidana. Ini dia terpaksa karena ini, nah, sehingga hakim akan pertimbangkan itu dalam penjatuhan pidananya itu. Seperti itu, Mas Riko. Luar biasa, terima kasih Pak Rusman untuk tambahan ilmunya nih untuk kami juga dan sobat-sobat Bajakah yang menyaksikan. Oke. Terima kasih Pak Reza sudah datang, Pak Rusman juga untuk podcast kali ini. Terima kasih. Cukup sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Hai Sobat Bajakah, penasaran kan minggu depan bahas apa lagi? Kira-kira kita bahas apa lagi ya? Tunggu di Bajakah Ngopi. Dadah!